Ini seandainya ya, seandainya kalau lu tiba-tiba mendapatkan surat cinta. Surat cintanya dari Dirjen Pajak yang isinya menagih dengan tagihan sejumlah 2,9 miliar. Kira-kira lu masih bisa makan enak gak ya? Atau tidur lu tetap pules? Guys, mimpi apa ya si Ismanto ini ya? Ismanto ini adalah seorang penjahit. Dia buruh jahit yang ada di daerah Pekalongan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Ismanto ini ya itu tadi, sebagai buruh jahit. Lah, kok bisa tiba-tiba dia mendapat surat? Yang namanya surat, pasti harapannya sesuatu yang baik dong. Tapi ini surat cinta dari Dirjen Pajak yang isinya tagihan sebesar 2,9 miliar. Wow. Syok, kaget, terkajui. Kalau kata orang Padang ya, terkajui, disiko. Ismanto kaget banget guys. Kok bisa? Gimana mungkin seorang buruh jahit mendapatkan tagihan pajak sebesar 2,9 miliar? Kok bisa gitu loh ya? Udah pasti udah gak enak makan. Ismanto udah pasti gagal fokus. Dan yang jelas sih dia sempat ngomong ya, dia gak keluar rumah selama 2 hari. Ya iyalah guys, siapa yang gak shock, gak kaget? Untung Ismanto jantung yang kuat. Kalau enggak, bisa mati mendadak, tau nggak? Aduh. Bingung ya? Coba guys. Bukan hanya mendapatkan surat cinta, Ismanto juga didatangi oleh orang-orang dari Dirjen Pajak. Gue bisa bayangin, dua-duanya pada kaget. Ismanto kaget didatangin, orang pajak juga kaget pas mendatangi. Ya, kirain rumahnya gede, mewah. Kirain orang tajir melintir. Ya, waduh, katanya cuman buruh jahit lagi. Wah, ini secara logika udah nggak masuk nih. Ini secara logika nggak masuk nih. Ya tentu orang Dirjen Pajak pasti nanya, ini ada tagihan 2,9 miliar, ya, bener nggak? Jadi kebayang nggak sih lu di suasana, lu bisa bayangin sendiri nggak suasananya itu seperti apa tuh di rumahnya Ismanto itu? Pasti kan ditanya, diinterogasi, jangan diinterogasi sebenarnya sih, nggak enak ya interogasi itu ya mas. Ya dia ditanya-tanya lah. Otomatis kan pihak pajak melakukan verifikasi gitu loh, melakukan verifikasi terhadap diri Ismanto. Dan tentunya Ismanto pasti menyanggah. Gak mungkin lah. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki tagihan pajak sebesar itu? Dia kan bingung kan. Dari mana nih Pak? Lalu pasti dijelasin tuh sama orang Dirjen Pajaknya. Ini loh 2,9 miliar ini karena ada pembelian bahan kain secara besar-besaran. Shock gak tuh? Ismanto juga ya, gimana mungkin gue penjahit bisa beli bahan kain secara gede-gedean? Guys, lu kebayang gak? Tagihan pajaknya aja itu 2,9 miliar guys. Berarti belanjanya berapa miliar? Ayo coba buat kalian nih yang ngerti nih, para pedagang, orang pajak, atau yang bisa lah kalian yang hitung-hitungan matematikanya bagus. Kalau pajaknya aja 2,9 miliar, anggaplah itu kalau seandainya itu 10%-nya, 10% dari pembelanjaan kain. Berarti belanja kainnya sekitar 29 sampai 30 miliar itu. Itu kalau seandainya dihitung 10%. Ya.
Belanjanya udah pasti guys, itu udah pasti belanjanya di atas 20 miliar itu udah. Nah, kebayang nggak? Apakah memungkinkan seorang Ismanto buruh jahit, ya, buruh jahit, bisa belanja bahan kain sebanyak itu? Berarti ini ada yang menggunakan data kependudukannya Ismanto. Gawat ya guys ya, gawat ya. Ini sih, gue bilang sih gila ini. Kalau udah modelnya kayak gini, ya, yang harus diperiksa, kalau menurut gue, bukan hanya Ismanto. Tetapi, Dirjen Pajak harus ngecek sumber dananya dari mana ini. Bisa dong kelihatan, nggak mungkin lah dari rekeningnya Ismanto, nggak mungkin. Berarti Dirjen Pajak juga bisa ngecek dari mana aliran dananya, dari perusahaan apa, belinya di mana, dikirimnya kemana. Nah, itu sangat-sangat mudah. Orang kita belanja aja nih, orang kita belanja yang 100-200 ribu aja bisa kedetek kok. Nih, lu beli nih makanan di food court, ya, food court aja, itu udah bisa ketahuan kok. Apalagi nanti nih, setelah 17 Agustus ini kan, semua terhubung dengan NIK kita. Waduh, lu beli kondom aja bisa kedeteksi, tau nggak? Yang bilang-bilang nih. Sistem keuangan kita belanja semua nanti terhubung dengan NIK kita. Nah, ini udah mengawali nih. Kasian banget nih Ismanto. Ini bener-bener tega banget nih, raja tega banget nih. Ini ada perusahaan yang menurut gue sih yang gila sih ya. Dia mungkin ingin lari dari pajak, dia akhirnya apa? Akhirnya dia menggunakan data orang lain. Tapi kan konyol, gitu loh. Kasihan Ismanto ini. Gila kan. Jadi Dirjen Pajak harus benar-benar mengusut ya nih masalah ini. Jangan sampai nanti ada muncul lagi Ismanto yang lain yang dijadikan korban, ya, penyalahgunaan data. Dan ini juga menjadi satu warning keras untuk pemerintah kita. Bagaimana melindungi data masyarakatnya. Ini guys. So, hati-hati aja guys. Kita doain supaya Ismanto bisa bisa tenang menghadapi ini semua. Dan kalau menurut gue sih gak ada salahnya. Ismanto juga bisa menggugat loh. Ismanto bisa menggugat balik perusahaan yang sudah menggunakan datanya dia. Bisa dibalik tuh. Mungkin kalau ada teman-teman yang di sini yang lawyer, boleh juga tuh dibantu tuh Ismanto tuh, dampingi secara hukum supaya ini jadi satu pembelajaran nih buat perusahaan-perusahaan yang nakal, yang nggak mau bayar pajak. Ya, dia udah dapat orderan segitu gedenya, ya, tapi dia mau lari dari pajak gitu loh. Bener nggak? Oke guys, gue Verigunya. Jadikan hidup kita lebih bermakna.